Teori penelitian kebudayaan interaksionisme simbolik menganalisis hubungan antar pribadi, lebih tepatnya tentang bagaimana masyarakat membentuk individu atau sebaliknya, bagaimana individu-individu menciptakan, mempertahankan, dan mengubah masyarakat. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh George Herbert Mead dan kemudian dikembangkan oleh muridnya Herbert Blumer. Mead menyatakan bahwa interaksi manusia melibatkan penggunaan simbol atau syarat nonverbal yang bisa mempengaruhi pemikiran individu yang terlibat dalam interaksi tersebut. George Ritzer dan Douglas Goodman ikut andil dalam pembelajaran mengenai topik ini. Mereka mengemukakan konsep pikiran sebagai produk sosial yang memiliki akal budi atau kemampuan untuk merespon suatu peristiwa simbolik. Proses interpretasi simbol oleh pikiran manusia didasarkan pada norma lingkungan sosial individu, pengetahuan konsep-konsep sosial, keadaan, status sosial, serta kemampuan berkomunikasi. Manusia juga mampu untuk melarikan simbol-simbol sebagai cara berkomunikasi lewat penafsiran terhadap gagasan ide manusia. Salah satu contoh interaksionisme simbolik adalah alfabet modern, yang bermula ketika sekelompok orang Semit mengadaptasi hieroglif Mesir untuk merepresentasikan suara dalam pengertian mereka sendiri. Peristiwa ini menggambarkan tindakan sosial antara dua budaya yang berusaha untuk saling terhubung lewat interaksi simbolik. Perbedaan pikiran atau gagasan kedua kelompok tersebut tercermin dari tafsiran simbol-simbolnya. Hieroglif dalam bangsa Mesir menggunakan simbol-simbol suci yang rumit. Penggunaan simbol-simbol ini hanya untuk keperluan adat dan ibadah berdasarkan kepercayaan monoteisme mereka. Sementara itu, hieroglif Semit lebih sederhana dengan perwakilan konsonan. Simbol-simbol didasarkan pada bunyi suara manusia yang diinterpretasikan menjadi simbol-simbol sederhana. Kata etnografi berasal dari dua gabungan kata, yaitu etno yang berarti bangsa dan kata grafis yang berarti menggambarkan. Teori ini berusaha menggambarkan kebudayaan suatu bangsa yang unik dan khas. Etnografi memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis, khas, heterogen, dan kompleks. Kebudayaan didefinisikan sebagai sistem pengetahuan yang diperoleh manusia dalam proses pembelajaran dan digunakan sebagai dasar menafsirkan lingkungan serta strategi yang sesuai untuk menghadapi lingkungan tersebut. Sederhananya, metode etnografi adalah metode pengumpulan data secara langsung di lapangan. Peneliti tinggal dalam lingkungan kelompok yang diamati untuk mengeksplorasi bagaimana kebudayaan mereka bekerja. Salah satu contoh penggunaan etnografi yang familiar ada dalam berbagai film dokumenter budaya. Pendekatan dilakukan sebelum proses syuting film dilaksanakan untuk mengenal lebih dalam budaya dan masyarakat. Sehingga terciptalah penelitian etnografi lewat teknik sinematografis. Metode ini populer digunakan oleh para peneliti karena sangat efektif dalam meneliti gaya hidup kelompok budaya. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, focus group discussion, dan life history. Penelitian kebudayaan berkontribusi besar pada perkembangan sosial dan sejarah manusia. Berbagai teori dan metode penelitian kebudayaan terus ditemukan seiring perubahan zaman. Dengan mempelajari kebudayaan, kita dapat mengerti tentang kemanusiaan dan hubungan manusia dengan alam, semesta, serta Tuhan.